Oke, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan ini kita ingin mencoba untuk diskusikan dengan judul Innovation dan Creativity, yang kalau menurut pembahasan Mas Bayu kemarin, free translation kalau menurut saya adalah untuk mencari gagasan-gagasan besar di bidang komunikasi. Gagasan-gagasan besar di komunikasi merupakan, oleh dikatakan semua agensi paham bahwa agensi, terutama agensi komunikasi, gagasan yang merupakan adalah produk utama dari agensi, karena itulah yang dicari oleh klien-klien kalau mereka kerjasama dengan kita, karena kita adalah tempat kreativitas, khususnya untuk menciptakan sebuah gagasan-gagasan besar atau the big idea dari sebuah komunikasi. Jadi kita harapkan sore ini kita akan coba membahas apa itu big idea, kenapa harus ada big idea, bagaimana caranya menumbuhkan big idea atau gagasan besar, di mana gagasan-gagasan besar itu biasanya muncul, dan kapan kita harus melakukan sebuah terobosan big idea. Karena bisa dikatakan bahwa ini adalah produk utama dari setiap agensi, dan setiap klien selalu mengharapkan bahwa kalau mereka menentukan agensi, mereka mengharapkan agensi tersebut menciptakan sebuah gagasan-gagasan besar di bidang komunikasi. Apa sih sebetulnya big idea itu? Komunikasi adalah sesuatu menciptakan ide-ide besar, ide-ide yang mungkin tadinya kecil, tapi karena kreativitas dari sebuah agensi akan menjadi besar, sehingga besar itu mereka bisa dilirik oleh media, sehingga berita itu akan disebarkan luas ke masyarakat. Jadi, bagaimana sebuah ide yang sekecil apapun diciptakan menjadi sebuah ide gagasan komunikasi yang besar, dan kalau sudah besar, seberapa besar pengaruh ide besar itu kepada masyarakat, terutama disebarkan oleh media-media. Jadi semua bisa melirik, bisa mendengarkan, dan tentunya nanti bisa berbagi di antara masyarakat. Masih ingat 2017, ada ramai-ramai pada saat itu muncul Saya Indonesia, Saya Pancasila pada saat itu. Ini adalah contoh dari sebuah gagasan komunikasi, entah siapa menciptakan, udah pasti dari pemerintahan. Cuman pada saat itu, di zaman di mana kita dihadapkan kepada suatu pilihan, ini muncul untuk mendeklarasikan bahwa Indonesia tetap Indonesia di bawah naungan Pancasila. Dan itu sangat cukup kuat dampaknya, bisa menyebar, dan sampai sekarang itu juga masih dikumandangkan sebagai komitmen bangsa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Pancasila yang menghormati segala keanekaragaman. Tapi kalau kita lihat lagi, kemarin 2017 ada satu gagasan besar juga. Terlepas dari pendapat kita tentang gagasan itu, gagasan 212 merupakan suatu gagasan yang besar pula. Jangan lupa bahwa 212 pada saat itu merupakan suatu gagasan yang cukup berdampak kepada masyarakat dan cukup membuat sebuah kejutan-kejutan di mana pihak-pihak tertentu bisa mengumandangkan aspirasi mereka, dan cukup berhasil pula untuk mendapatkan porsi media yang cukup besar. Kita lihat lagi, di Amerika ada Black Lives Matter. Kita ketahui bahwa ini adalah isu yang berpuluh-puluh tahun sudah ada, jadi masalah diskriminasi terhadap kulit hitam Amerika. Ini baru tercetus pada saat itu, di mana seorang sipil dilakukan secara kasar oleh polisi Amerika, dan itulah tercetusnya apa yang dikatakan Black Lives Matter, sebuah gagasan komunikasi. Kelihatannya sih memang signifikan, karena memang isu ini sudah lama berlaku di Amerika, diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Tapi di dalam itu saya baca, di dalam pesan dari Black Lives Matter itu, atau gagasan Black Lives Matter ini, tersimpul sebuah
isu insight yang sangat mendalam bahwa selama ini, terutama pada saat zamannya perbudakan, orang kulit hitam di Amerika dianggap sebagai komoditas barang yang bisa diperjualbelikan. Oleh karena itu yang dikatakan lives itu, mereka ingin mencetukan, ingin mendobrak asumsi bahwa orang hitam di Amerika bukan produk, tapi mereka adalah manusia. Manusia seperti yang manusia lainnya, jika mereka mendapat hak yang sama dengan manusia-manusia saudara-saudara di Amerika. Black Lives Matter ini cukup signifikan, bukan saja di Amerika, tapi sangat meluas, terutama di Eropa, di mana banyak komunitas-komunitas kulit hitam, imigran-imigran yang datang dari Afrika, yang sudah menjadi warga negara-negara di Eropa maupun di Amerika, yang merasakan diskriminasi itu terhadap mereka, terutama dalam segi pekerjaan, treatment-nya polisi terhadap mereka. Sehingga Black Lives Matter ini dari segi sebuah isu yang sudah mendalam, yang berakar di Amerika, menjadi besar dengan adanya sebuah gagasan bahwa orang-orang hitam ini adalah manusia, tolong dihargai mereka sebagai manusia juga. Teman-teman kalau ada komentar, pernyataan silakan ya, pertanyaan silakan, interrupt aja. Yang lainnya juga kita lihat Me Too. Me Too ini juga sebuah gagasan dari persoalan yang sudah berakar dan sangat lama dimanapun berada, terutama di Amerika karena ini tercetus di Amerika, tentang diskriminasi seksual atau pelecehan seksual terhadap perempuan, terutama di tempat-tempat kerja di Amerika. Me Too ini, hashtag Me Too ini tercetus pada saat itu korban-korban dari mogul Hollywood di Amerika, jadi dari Harvey Weinstein kalau nggak salah namanya itu, melakukan beberapa kali percayaan terhadap artis-artis Hollywood yang selama ini dia tangani. Sehingga hashtag MeToo ini merupakan suatu gagasan di mana kalau kita lihat ini adalah suatu platform bagi perempuan-perempuan yang selama ini dilecehkan oleh boleh dikatakan kaum lelaki, sebagai tempat di mana dia bisa mengadu sekaligus bisa melaporkan tentang pelecehan perempuan di Amerika. Menggunakan sosial media, kita tahu bahwa pelecehan yang dialami oleh perempuan itu sangat sensitif. Banyak sekali perempuan yang tidak mau melaporkan, banyak perempuan juga malu terhadap dirinya, terhadap saudaranya maupun teman-temannya. Cuma dengan adanya gagasan hashtag MeToo ini adalah menciptakan sebuah platform di mana orang-orang bisa mengadu, di mana orang-orang bisa bersaksi bahwa, saya juga mengalami seperti itu, seperti teman-teman yang lainnya yang sudah mengalami. Sehingga gerakan ini pada akhirnya, kalau nggak salah, berhasil, salah satu hasilnya adalah meruntuhkan gubernur negara bagian New York, yaitu, saya lupa namanya, turun gara-gara peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh dirinya. Jadi ini adalah beberapa contoh yang dinamakan dengan big idea dari komunikasi, sebuah gagasan yang memayungi segala macam komunikasi yang kita lakukan. Ya. Ini cukup penting, terutama kita sebagai agensi untuk membantu klien-klien kita untuk menciptakan big idea dalam komunikasi ini pada saat mereka ingin mempromosikan atau mengemukakan isu-isu yang mereka perlu kemukakan di masyarakat. Ada yang masih ingat ini enggak? Tahun 1999 menuju tahun 2000. Ada yang masih ingat enggak? Itu gambar apa sih, Pak? Di Wisma Nusantara. Ini Miko ya ini. Ada mobil Mercedes A-Class ditarik di Wisma Nusantara selama sebulan. Masih ingat nggak? Kalau aku lupa Pak yang ini. Kalau yang
Aku yang ingat yang BRI itu Pak, Puting Beliung ya Pak, Britama. Oh ya, itu. Ini tahun 1999 pada saat pergantian milenium. Waktu itu. Bersamaan dengan pergantian milenium, Mercedes-Benz meluncurkan A-Class-nya pertama, mobil yang terkecil mereka ya. Kan ada A, B, C, dan A, B, C, dan lain sebagainya. Dia ada A yang kecil, itu pertama mempromosikan mobil E-Class ini, kedua juga menyambut milenial, perubahan milenium antara 99 sampai 2000 ya. Dan itu diderek 30 meter setiap hari, sebulan ya, setiap hari diderek 1 meter. Jadi ini dia menerus sampai pada saat itu tahun baru 2022 sampai ke atas. Setiap hari itu ada selalu di berita-berita, baik di televisi maupun di koran-koran pada saat itu. Jadi ini adalah cara untuk menandakan dua hal. Peluncuran sebuah mobil ini dari Mercedes-Benz. Ini semua mesinnya diangkat pada saat itu. Jadi karena dia monokok ya, nggak ada chassis, jadi sangat ringan. Jadi diangkat dengan derek di atas selama 1 bulan. Jadi setiap hari itu diangkat 1 meter, 1 meter, 1 meter sampai pada tahun itu tahun 2000. Ini adalah salah satu gagasan besar yang dilakukan menurut aku cukup cerdik. Belum pernah ada seperti ini. Jadi ini bukan foto sebenarnya, karena saya telepon orang Mercedes-Benz, orang PR-nya Mercedes-Benz, mereka udah nggak ada foto-fotonya, entah gimana, saya nggak bisa menemukan, saya bikin sendiri aja, cuman memberikan contoh bahwa ini adalah yang mereka lakukan pada pergantian tahun 1999 dan 2000 pada saat itu. Pada nggak inget ya? Enggak. Inget ya? Cukup seru ini, cukup seru Ya. jadi pemberitaan seperti itu. Jadi ini adalah salah juga gagasan yang boleh dikatakan cukup berhasil mereka itu, dan relevansinya adalah mempromosikan mobil sekaligus menandai perubahan milenium ya, abad milenium dari 20 ke 21. So, kenapa kita membutuhkan big idea? Big idea itu biasanya merupakan bagian dari pitching strategi agency terhadap klien. Kenapa? Di mana-manapun ada, klien itu selalu meminta agensi satu hal, kreativitas. Ya kan? Kreativitas yang mereka butuhkan. Karena itu yang dibutuhkan oleh klien untuk supaya mereka lebih dari yang lain-lainnya, terutama terhadap kompetitornya. So, banyak sekali agensi menggunakan big idea ini sebagai sebuah pitching strategi. Mungkin di PR pada akhirnya nanti ini tidak dikerjakan, pada akhirnya ya standar press conference, one-on-one interview dan lain sebagainya. Cuman dengan adanya big idea ini, masukkan dalam presentasi ini memberikan nilai tambah kepada agensi yang melakukan pitching tersebut. Karena kedua, biasanya kalau kita lihat kalau kita ngalami pitching terutama dengan BUMN atau multinational company itu kan biasanya ada TOR-nya ya. Di TOR-nya itu ada beberapa yang mereka akan nilai. Ada SDM-nya, ada pengalamannya, media relation. 2 hal yang paling tinggi yang mereka cari adalah pertama, kreativitas, yang kedua apa? Harga. Itu paling tinggi dinilai itu. Artinya apa? Mereka minta makanan hotel bintang 5, tapi harganya kaki 5. Jadi selalu itu. Kalau kita bisa menang di kreativitas, tapi harganya bisa cukup bagus, biasanya kita masuk ke dalam pitching itu. Big idea juga merupakan suatu aset, ya kan? Aset yang kedua setelah orang-orang yang setelah SDM. Karena kan kita tahu kan, agency services itu kita kan adalah industri services. Services itu salah satu pertama adalah orangnya, yang kedua produk dari orang itu. Dalam hal ini kalau di industri komunikasi adalah gagasan dari komunikasi. Dan itulah kenapa kalau makin banyak sebuah agensi
memproduksi ide-ide yang cukup besar dalam bidang komunikasi merupakan celengan. Tahu kan istilah celengannya? Kalau dalam bahasa Inggris piggy bank. Piggy banknya kita untuk mencari klien-klien berikutnya, karena itu menjadi semacam referensi hasil-hasil kita sebelumnya. Jadi inilah kenapa kita perlu selalu mencari atau mempraktekkan gimana caranya kita mendapatkan sebuah big idea dalam pitching kita kepada klien-klien. Big idea adalah awal dari sebuah, boleh dikatakan, fase komunikasi pemasaran. Ini sebuah teori yang menurut saya cukup bagus yang didapatkan dari Dentsu, bahwa big idea itu tujuannya satu, untuk menciptakan awareness. Kalau awareness sudah ada, tentunya akan menciptakan keinginan tahuan atau interest. Kalau sudah keinginan tahuan itu tercipta, dia akan mencari kan, entah di website atau di mana, tentang hal-hal yang diinginkan itu. Dan berikutnya adalah dia akan melakukan action atau melakukan sesuatu karena adanya interest itu. Dan akhirnya kalau dia sudah mengalami atau brand experience terhadap apa yang dicari, dia akan share kepada teman-teman, ini loh, ternyata produk ini bagus, ternyata isu ini memang benar, kita harus membantu pemerintah dalam isu ini supaya bisa kita menanggulangi. Jadi the big idea pertama-tama fungsinya adalah untuk menciptakan awareness. Kalau kita tahu awareness, apalagi di zaman pandemi ini, orang kan bilang tidak ada berita-berita yang bisa mengalahkan berita pandemi. Apapun itu, lihat aja itu Afghanistan rame-rame, berikutnya pandemi. Apa aja gitu. Jalan tol yang diresmikan Jokowi, ramai-ramai sehari, balik lagi kan pandemi. Jadi the big idea paling enggak dalam musim pandemi ini, paling tidak kita menjadi setelah pandemi kita mendapatkan sebuah big idea yang bisa kita gunakan untuk memperbesar atau amplify apa yang diinginkan oleh klien ke masyarakat. Ada pertanyaan? Kalau tidak agak teruskan. Jadi, inovasi dan kreativitas di dalam komunikasi intinya adalah mencari the big idea, atau gagasan-gagasan besar dalam komunikasi. Gagasan-gagasan besar dalam komunikasi itu ada sebuah istilahnya diktumnya, ada sebuah caranya, ada batasan-batasan. Nah, narasumber dari ini saya dapatkan dari yang pernah saya dapatkan dari Alex Kroll. Alex Kroll itu dulunya adalah chairman dan Global Executive Creative Director dari Young and Rubicam. Nah, saya itu beruntung bisa mengikuti sesinya dia. Kalau menurut saya banyak teori-teori untuk mencapai BKD, cuman yang disampaikan oleh Alex Kroll bagi saya sendiri pribadi adalah sesuatu yang sangat mudah, meskipun susah, sangat mudah dicerna, dan sangat masuk akal gitu. Jadi yang saya akan sampaikan adalah pemikiran dari Alex Kroll ini untuk mencari the big idea. Apa yang bisa menyatakan bahwa itu big idea? Ada 3. Sebenarnya ada 4, tapi yang 3 pertama cukup penting. Big idea harus relevan. Berarti relevan terhadap produknya, terhadap apa yang ditaruhkan oleh brandnya itu, terhadap ciri-ciri khas dari brand, atau terhadap apa yang diinginkan oleh klien terhadap brandnya, atau isu yang relevan terhadap yang akan disampaikan. Kedua adalah original. Sesuatu yang sulit, karena tentunya udah bertahun-tahun industri komunikasi sudah berada, jadi bisa aja ada duplikasi tanpa sengaja. Tapi kalau memang kita mendapatkan suatu originalitas dari pesan-pesan itu adalah extra value untuk sebuah big idea. Dan yang ketiga adalah impactful, berdampak terhadap masyarakat, terutama melalui media, untuk masyarakat, dan lain sebagainya, sehingga
big idea itu kembali lagi menciptakan awareness yang nanti akan menciptakan interest, search, action, dan tentunya akan berbagi ke komunitas-komunitas yang mendengarkannya. Dan yang terakhir, yang paling sulit, menurut Alex Ross adalah selain relevan, original, dan impactful, big idea harus unexpected, tidak dinyana-nyana. Ya contohnya tadi Mercedes-Benz. Biasanya kalau menunjukkan mobil kan, ya sudah di showroom atau di on-road test dan lain sebagainya. Cuman dia kebetulan dimunculkan pada akhir milenial, di awal milenial, pergantian abad, maka dia menggunakan yang tadi didirect di Wisma Nusantara pada saat itu. Jadi unexpected ini biasanya setelah 3 itu bisa dapat, yaitu relevansi, originalitas, keaslian, dan juga impact-nya, dampaknya. Kalau bisa, the big idea adalah unexpected, karena justru unexpected inilah yang menjadikan sambal atau ciri khas dari sebuah big idea yang bisa menjadi menonjol di antara masyarakat. Masih ingat ini nggak? Masih dong. Elon Musk waktu itu mendirikan SpaceX. Ya kalau peluncuran roket di mana-mana juga sudah biasa, NASA, Jepang, Perancis, dan lain sebagainya, Cina sudah meluncurkan. Cuma yang membuat ini berbeda karena memang karakter dari Elon Musk itu sendiri, dia menambah di depannya sebuah mobil Tesla. Seakan-akan ada astronot yang muncul seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, is it impactful? Ya. Unexpected? Ya. Cuman banyak orang bilang, relevansinya di mana ya? Kalau memang relevansinya itu kalau kita jual roket, ya udah roket aja, kenapa Tesla dimunculkan seperti itu? Ya ada pro dan kontra ya seperti itu. Cuman kalau menurut saya sih ini unexpected ini yang dicari. Relevansinya bagi Elon Musk mungkin nggak perlulah, orang juga kenal dia siapa. Originalitas, ya dia kena. Impact-nya, ya kena. Unexpected, ya kena. Jadi minusnya mungkin di relevansinya. Cuman kita tahu orangnya Elon Musk seperti apa, ya udah teuing lah gitu. Yang penting dia dapat beritanya kemana-mana. Seperti itu. Pepsi Max adalah saingan dari Coca-Cola Zero ya. Jadi minimum sugar, nggak ada gulanya. Nah, ada sesuatu yang pengen dia tampilkan, cuman nggak berani secara terang-terangan, bahwa kalau orang mengurangi jumlah asupan gula di dalam tubuhnya, itu ternyata dia meningkatkan nalurinya, panca inderanya lebih bagus. Cuman baik Coca-Cola maupun Pepsi nggak berani, karena itu namanya bunuh diri. Dia akan membunuh Coca-Cola yang tradisional maupun Pepsi yang tradisional. Sehingga dia ingin menciptakan bahwa kalau you minum Pepsi Max ini yang minus sugar, mereka bisa merasakan sensasi yang lain daripada yang lain. Nah, mereka melakukan ini. Jadi intinya mereka memanfaatkan sebuah halte bus ya, cuma dengan sistem video khusus, mereka bikin suatu lelucon-lelucon gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kalau minum Pepsi X dengan kadar gula yang kurang, kita bisa menangkap lebih sensitif dari orang-orang biasanya.
Ada satu lagi contoh, pada saat itu Euro RSCG berganti nama karena ada pembelian saham dan lain sebagainya menjadi Havas, sebuah agensi advertising ya. Dan cabang mereka di Melbourne itu ingin suatu perubahan ini agak berbeda. Gitu. Gimana caranya? Dia bikin suatu survei terbatas pada masyarakat Melbourne. Insight-nya adalah bahwa mereka selama ini Melbourne kalau mereka mobilitasnya jenuh karena traffic jam dan lain sebagainya, maka mereka melakukan sesuatu untuk memperkenalkan agensi mereka. Hands full of lemon drops all disappear. All lips like children, the voices we hear, they're all smiles, they're all smiles, they're all smiles. Ring through the sky like a bicycle bell, light up the stars with the stories we tell. We're all smiles, we're all smiles, we're all smiles. Oh, 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 oh. I'd never known it could be such fun, darling. You, oh, 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 oh. You're the only one who can take me there. Light as the doves through the tips of the trees, tumble like stones till we're torn at the knees. We're all smiles, we're all smiles, we're all smiles. Oh, 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 oh. I'd never known it could be such fun, darling. You, oh, 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 oh. You're the only one who can take me there. I'd never known it could be such fun, darling. You really know how to shake me down. Na 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 na. Nah, So, pertanyaan berikutnya gimana cara mencari yes. big idea ini? Ini makanya saya mengutip Alex Kroll ya. Teorinya dia dan dia udah lakukan nih beratus-ratus kali ya. Bisa kerja juga gitu, it works gitu. Jadi yang kita lakukan adalah yang dia lakukan adalah ini. Jadi untuk mencari big idea kita harus tahu brand isunya itu apa, keunikannya itu apa, dan nanti objektifnya ada apa juga dari brand itu sendiri, dan target insights. Tahu kan ya, consumer insights itu apa ya? Jadi insights itu adalah suatu hal yang tidak terlihat di kasat mata, cuman feelingnya si target itu terhadap brand itu seperti apa. Sehingga pada suatu saat kalau kita menyatukan itu dengan cara berikutnya, itu bisa mendapatkan big idea. Satu persatu, apa sih brand? Gitu. Jadi yang dicari oleh brand adalah keunikannya. Kalau itu tidak bisa, biasanya cari sesuatu dari brand itu yang mungkin bisa kita angkat, bisa suatu kita besarkan. Tapi kalau nggak bisa juga, ciptakan aja apa sih keunikannya itu, tapi tetap harus relevan terhadap brand-brand itu sendiri. Dan itulah yang kita akan ciptakan menjadi besar. Itu dari brand issue. Yang kedua adalah objektif. Ya, intinya adalah untuk menciptakan sebuah awareness yang unik dan sangat berdampak besar. Itu aja. Dan
kalau kita bisa tahu insight-nya, apa sih sebetulnya yang menjadi ketertarikan target kita terhadap brand atau isu itu, apa yang mereka harapkan dari brand atau isu itu, dan apa yang membuat mereka bisa excite ya terhadap brand itu. Yang kalau itu bisa, itu kita rumuskan menjadi sebuah big idea. Nah, kita tahu bahwa big idea itu orang bilang, oh itu kan kerjaan kreatif, bukan. Menurut Alex Roll, ide besar itu bisa datang dari siapapun, baik dari klien maupun di agensi. Kalau kita punya orang keuangan, bisa juga dia mendapatkan ide-ide besar. Orang konsultan, tentunya dia juga harus bisa menciptakan ide. Dokter pun juga bisa, pekerja sosial juga ide. Bisa. Ingat nggak koin untuk Prita? Iya. Ingat kan? Itu idenya dari siapa? Dari dokter. Jadi ada dokter waktu itu yang lihat, ini Bu Prita ini udah kena malpraktek, dituntut pula gitu kan. Dia nggak punya uang, maka dia diciptakan, udah kumpulin aja uang recehan itu untuk melihat gitu. Akhirnya kan dia dibantu sama itu kan lawyer, teman lawyer akhirnya gratis gitu. Akhirnya uang itu digunakan untuk biaya sidang dan sebagainya. Jadi siapapun bisa itu. Nah, untuk yang mengeksekusinya tentu kita perlukan orang-orang kreatif. Tapi inti dari ide besar itu bisa datang dari siapa aja. Setelah itu, big idea, kita harus mencari unique offer itu, dan kita ingin tetapkan apa yang bisa terjadi dengan unique offer itu yang di-expect orang-orang akan terjadi. Nah, yang terakhir ini yang agak sulit. Ciptakan sesuatu yang tidak di-expect oleh target itu. Itu adalah teori dari Alex Roll untuk menyatakan big idea. Oke, kita dapatkan unique offer dari isu atau brand itu. Oke, kita akan mendapatkan nilai tujuan itu yang akan terjadi seperti ini, yang nanti diharapkan oleh konsumer. Tapi terakhir kita menciptakan sesuatu yang tidak dinyana-nyana oleh konsumen. Teorinya sih gampang, tapi ngerjainnya susah, setengah mati. Ya, nanti ada latihan kita nih terakhir yang kita akan lakukan. Cerita sebuah brand alat pembersih. Ya, Bu Ati tahu lah ini itunya, ceritanya. Yang ingin mempromosikan produk mereka di sini. Kita lihat saja. Oke. Hanya satu kata, luar biasa. Dilakukannya pembersihan oleh Karcher ini, jadi istilahnya sudah 22 tahun belum pernah dibersihkan, sehingga nampak sekali nyata perbedaannya. Kita tentu tahu bahwa Monumen Nasional sebagai bangunan cagar budaya tentu memerlukan penanganan dengan tingkat keberhati-hatian yang tinggi. Why Monas? Because Monas is the most important icon of Indonesia, located in Jakarta, which symbolizes the struggle and independence of Indonesia.
Ya, dari segi relevansinya bagus ya, karena itu soal cleaning ya. Originalitas ya, Katis sudah melakukan ini di mana-mana. Di Prancis dia membersihkan Louvre ya, Museum Louvre, terus di Washington dia juga membersihkan Monumen Nasional yang Washington DC dan lain sebagainya. Jadi originalitasnya memang mereka sudah lakukan. Impactnya cukup bagus karena ini Monumen Nasional ya. Unexpected-nya mungkin agak kurang karena tentunya ya itulah pembersih. Bedanya membersih ini membersihkan Monumen Nasional itu aja. Jadi yang kita nilai adalah seperti itu. Ini ada satu lagi, sebuah penyakit yang jarang sekali dikenal, cuman diderita oleh banyak orang-orang di dunia. Pak, boleh? Yes. Sorry, motong. Itu yang catcher tuh menurut saya tuh menarik banget gitu ya, karena itu PR banget gitu. Iya, betul. Yang dimana impact-nya tuh yang akhirnya berlanjut, di mana Ahok itu diserang kenapa memberikan izin, maksudnya tuh kenapa bukan dari perusahaan dalam negeri gitu. Iya. Kayak itu justru itu unexpected yang ternyata justru jadi bagus gitu karena Betul. Karena perusahaan dalam negeri yang membersihkan sama PEL. Ya, dia bilang bahwa Belum ada alat ya orang ini. belum ada. Dan maksudnya tuh menambah bukan persepsi ya, bahwa kualitasnya tuh emang nomor wahid lah gitu. Untuk sekelas Monas gua nggak akan main-main gitu. Iya. Terbukti juga waktu dia di Singapura juga membersihkan itu kan. Iya. Yang singa muntah itu. Ya, dia juga membersihkan itu. Jadi ya itulah relevansinya bagus, originalnya itu milik mereka, impact-nya bagus. Unexpected-nya masih agak kurang kan, memang karena relevansinya sangat tinggi ya. Itulah intinya seperti itu. Nah ini ada penyakit, mungkin sebagian udah tahu. Jadi amyotrophic lateral sclerosis, jadi sebuah penyakit langka yang mempengaruhi sel-sel sel-sel otak sama tulang belakang ya. Dan itu biasanya treatmentnya dengan elektroterapi. Elektroterapi itu melakukan suatu proses, cuman belum final, makanya mereka butuh dana supaya riset ini tetap dilakukan, terus menerus gitu. Cuman yang mereka ambil adalah pada saat dia melakukan elektroterapi terhadap pasien, itu ada sensasi jeng gitu loh yang boleh dikatakan. Nah, sensasi jeng itu diambil sebagai sebuah ide besar untuk melakukan kegiatan ini. Before this summer, most people weren't talking about ALS. All it took to change everything was a challenge. We're gonna do this ice bucket challenge. I accept the challenge. Challenge accepted. No one could have predicted this amount of attention for ALS. But we're incredibly grateful to everyone who was willing to stand up to a disease that steals your ability to walk, talk, and even breathe before it takes your life. I'm happy to donate to this very worthy cause. We can create awareness and change. Let's do this. Every video, every share, and every donation contributed to the greatest outpouring of support our cause has ever seen. On behalf of people living with ALS and their families, thank you. Jadi kalau ingat-ingat dulu ini sangat viral, bahkan waktu itu wakil presiden Joseph Biden pun juga ikut ya. Tadi juga kita lihat orang Microsoft dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang unexpected, relevansinya sangat tinggi, originalnya sangat-sangat original, impact-nya ya tentunya dia bisa mendapatkan $20 juta untuk menambah itu ya research and development untuk ALS ini. Dan unexpected-nya itu meskipun relevannya ada, itu sangat tinggi juga. Jadi kalau menurut saya selama ini yang saya lihat PR campaign untuk ALS ini menurut saya lebih paling baik dari segi viral, dari cara penyampaiannya, eksekusinya sangat inspiratif dan sangat partisipatif, sangat inklusif ya. Semua bisa melakukan seperti ini ya. Dan ini sekarang bisa
selama ini ditiru ya. Ada apa sih Erik sekarang lagi di Amerika ada yang ngumpulin apa tempat susu atau apa itu, kotak susu plastik gitu dan lain sebagainya. Saya belum mendalami, cuman ya boleh dikatakan hampir mirip dengan seperti ini. Satu lagi contoh dari Uber. Pada saat pandemi tahun lalu, ya Uber ternyata ekspektasinya adalah Uber supaya kalau mau travel, ya gunakan Uber karena safe dan lain sebagainya. Cuman Uber tidak, dia melakukan sebaliknya. Ya, sebuah gestur partisipatif ya, Uber. Thank you for not riding with Uber. Unexpected-nya itu keluar gitu. Yeah. Kita ngarepin Uber nawarin jasa, mereka enggak. Lo jangan kemana-mana, di rumah aja lah, jangan sampai pakai kita gitu lah. Unexpected-nya di situ cukup tinggi ya. Sebuah brand yang besar di dunia ini merasa menurut survei teman terakhir ditinggalkan oleh konsumennya karena mungkin bosan dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka butuh sesuatu untuk membalikan kembali itu supaya customer itu loyal. Mereka melakukan ini. Share a Coke with your dad this Father's Day. Let me tell you a little story about my dad. He's really awesome. Ya, sangat unexpected, di mana ada brand ganti nama mereka dengan nama-nama orang gitu. Sesuatu yang unexpected. Jadi boleh dikatakan ini sebuah big idea tentunya dari Coca-Cola. Awal mulanya dari Afrika Selatan, terus diciptakan oleh agensi Food Code and Building (FCB). Dia cukup sukses. Di Indonesia waktu itu kurang sukses karena mungkin terbatas ya. mesin pencetak gitu, labelnya itu. Cuma kalau di Eropa, di Amerika ya itu banyak sekali itu, jadi cukup sukses. Satu lagi, baru-baru ini Emirates lolos untuk menjadi kriteria Amber List. Kalau kita tahu Amber List dalam masa pandemi itu ada 3 kategori ya. Sebuah maskapai penerbangan bisa terbang menuju tujuan untuk mengambil penumpang. Itu kalau merah,
itu mereka sama sekali nggak boleh datang, nggak boleh mengambil penumpang. Tapi kalau kuning, mereka boleh datang penumpang dengan tentunya dengan itu ya prokes yang sangat ketat, tapi udah bisa mengambil itu. Hijau seperti biasa. Nah, Emirates selama ini kan memang dibatasi ya, terutama di Inggris. Tapi pada saat itu dia lolos. Nggak terlalu signifikan, cuman dia ingin menjadikan ini sesuatu yang besar bagi Emirates bahwa Emirates sudah percaya oleh pemerintah Inggris, mereka bisa terbang ke London, mengambil penumpang, sehingga mereka bisa bekerja lagi, pegawainya juga bisa terbang lagi dan lain sebagainya. Untuk itu mereka ingin membuat sebuah iklan yang sederhana. Cuman bukan iklannya yang dibikin berita, cuman cara membuat iklannya yang dibikin berita. Mulai dari pemilihan talentnya, latihannya, dan lain sebagainya. Karena mereka ingin melakukan seperti ini. Hi, Mom. I'm on top of the world. The highest person on the planet right now. It's incredible. Kalau iklannya sangat sederhana. Jadi yang kesian itu stewardess-nya itu harus orang Inggris. Jadi ini katanya orang tuanya khawatir benar gitu. Jadi latihannya udah 3 bulan ini katanya dia. Menanjat batu itu kan macam-macam, terus psikologi dan lain sebagainya. Teman dia yang dipilih, dia yang berani. Dia ternyata tentara di Inggris. Jadi dia berani, dia dipilih. Iklannya sederhana, cuman yang ditonjolkan untuk media adalah menuju ke sana, menuju pembuatan iklannya. Tapi ini Pak, kurang satu Pak. Apa tuh? Harusnya kan stewardess Emirates kan pakai hak tinggi Pak. Ini nggak pakai hak tinggi Pak. Iya, mungkin satu ya. Nggak berani kali. Semutan kali ya. Jadi terakhir contohnya kita lihat dari Dubai juga. Pada saat itu dia akan menyelenggarakan pesta ulang tahun Dubai. Kita tahu Dubai itu semuanya, gedung-gedung tertinggi, terbanyak di dunia, ada pulau yang terbesar, terluas dan sebagainya. Armada A380-nya terbesar di dunia. Cuman dia ingin menyerayakan ulang tahun Dubai ini lebih dari itu, mereka melakukan ini. For the face.
Jadi sebuah negara yang sudah banyak ternya, ya mereka harus ter lagi. Gitu. Nggak tahu nanti berikutnya ternya apa. Gitu. Termahal itu. Ya, termahal juga ada masuk. Jadi itulah mengenai big idea. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.